Oke. Ini saya punya tak jual. Saya kalau jual nggak pernah arloji itu. Kalau bosen ya kasihkan temen adik. Kecuali yang khusus-khusus tak koleksi. Kalau memang diberi Allah lebih ya disyukuri. Iya. Jadi orang pakai sandal bagus, pakai baju bagus, pakai Iya. arloji bagus, mobil bagus itu kan bagian dari rasa syukur. Bagian dari Asal jangan diniat untuk pamer, untuk kesombongan. memantaskan diri ya, Pak. Ya. Saat ini tuh banyak orang itu yang nggak sadar bahwa hatinya dia itu mati. Iya. Banyak orang Allah menjelaskan fi qulubihim maradun itu. Di dalam hati mereka ada penyakit. Nah, penyakit itu kan diawali dari rasa iri. Iya. Itu penyakit. Penyakit. Iri, mulai iri dengan keadaan orang lain mendapatkan apa yang dia nggak punya, iri. Kalau sudah iri itu tidak segera dihilangkan, maka yang muncul itu dengki, kedengkian kepada sesama. Nanti muncul lagi setelah dengki itu hasad. Wah, kok bisa sugih? Kok cepat men sugihne? Apa duwe prewangan? Apa duwe pesugihan? Nah, itu mulai sana. Jadi meningkat gitu. Oke, kalau penyakit-penyakit kecil itu tidak segera dibersihkan oleh diri kita, maka fazadahumullahu maradun. Allah akan menimpakan penyakit yang lainnya. Nah, tanda-tanda hati yang mati itu. Kadang orang kan tidak merasa bahwa seolah-olah orang yang sholat, orang yang sobo masjid, orang yang sobo taklim, itu orang baik, belum tentu. Tidak sedikit orang yang sudah sholat 5 waktu. Hatta dia 5 waktunya jamaah terus ke masjid. Aktif di majelis taklim, tapi hatinya mati. Jadi tanda-tanda hati yang mati itu yang pertama, orang itu sering melalaikan Allah. Banyak melalaikan Allah. Kan sudah saya terangkan. Kalau sholat tidak menghadirkan hati, tidak menghadirkan pikiran kita, tidak menghadirkan jiwa kita, ya sudah. Tidak akan yang namanya ketemu khusyuk. Apalagi sampai khudu. Itu mungkin. Jadi orang yang hatinya mati itu tanda utamanya. Dia sering melalaikan Allah dalam segala hal. Kan sudah berkali-kali saya katakan. Allah itu ada. Ya, Allah itu ada. Dan selalu ada. Kenapa dilalaikan gitu? Kenapa seolah-olah ditiadakan? Itu kan banyak orang meniadakan Allah dalam hidupnya itu banyak banget. Dinafikan. Anallaha la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang patut disembah, tidak ada Tuhan lain selain aku. Fa'budni. Maka perintah Allah itu yang pertama setelah menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa disembah, tidak ada Tuhan lain selain Allah itu. Maka Allah tekankan pertama kali fa'budni. Sembahlah aku, ibadah nang aku. Nah, ibadah itu bukan hanya sekedar sholat itu ibadah, itu benar ibadah, sholat, puasa, zakat, haji itu semua ibadah, baca Quran. Tapi banyak ibadah-ibadah di luar yang pokok itu seperti kita dalam pergaulan begini, dalam perdagangan,
dalam keseharian, dalam segala apapun, itu harus diniatkan ibadah. Karena wa mal khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah tidak menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk ibadah, kecuali hanya untuk ibadah. Dan makanya kenapa kalau orang Kristen itu benar-benar memahami kitabnya, dia tidak akan percaya dengan Tuhan Yesus. Karena di dalam Korintus itu Allah tegas mengatakan, akulah Allah, akulah Tuhan. Sebelum aku tidak ada Tuhan, tidak tercipta Tuhan selain aku. Dan sesudah aku pun tidak ada tercipta Tuhan lain selain aku. Maka hanya akulah Allah, akulah Tuhan. Ya wis, Tuhan ini wong Kristen itu ya Allah. Gak ono Tuhan Yesus, apa meneh Tuhan Yunus, apa mungkin. Loh, kita tidak sadar, Pak. Dengan kita melalaikan Allah, tanpa sadar kadang-kadang manusia itu menjadi Tuhan kedua. Orang kalau merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling baik, merasa dirinya yang harus diikuti, itu berarti orang itu sudah menjadi Tuhan. Ngaku Tuhan. Bukan ngaku. Kalau ngaku kan aku Tuhan gitu, enggak. Dia secara tidak langsung dia sudah mempertuhankan dirinya. Gitu. Nah, gak karena aku gak mungkin ngono. Nah, itu dia sudah menjadi Tuhan kedua. Orang dikatakan mempunyai Tuhan lain itu bukan dia kok menyembah kepada selain Allah. Saya takut sama Pak Teguh. Itu sudah saya menjadikan dia Tuhan. Ini bentuk-bentuk melalaikan Allah yang tidak pernah disadari oleh banyak orang. Banyak. Bapak takut anaknya, ibu takut anaknya. Ya, banyak kan? Apalagi anaknya sudah jadi orang, sudah sukses, terus jadi takut pada anaknya itu. Apa kata anaknya? Kalau anaknya bilang gini, dia gini. Kalau anak sampai ngancam-ngancam gini-gini, dia takut. Itu sudah menjadikan anak itu Tuhan. Dan itu dituntut itu di akhirat. Banyak, bukan sedikit. Banyak. Padahal kan sudah ditegaskan di dalam surat Al-Kahfi itu. Surat Kahfi itu. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Tapi amal-amal yang baik, yang kekal itu akan sampai di hadapan Allah. Sekalipun kita miskin, sekalipun kita enggak punya apa-apa. Jangan pernah takut kepada selain Allah. Jangan berharap kepada selain Allah. Takut di penjara itu sudah. Kita mempertuhankan orang yang bisa memenjarakan kita. Gitu. Jadi menjadikan Tuhan kedua. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu, bahwa aku itu tidak takut. Kalau nanti umat-umat itu menyembah, membuat sesembahan, atau menyembah kepada selain Allah. Jadi, menjadikan sesuatu sebagai sesembahan, disembah-sembah, enggak. Tapi justru yang ditakutkan oleh Rasulullah itu adalah orang-orang yang menyandarkan hidupnya itu tidak kepada Allah, tapi kepada selain Allah. Menyandarkan hidupnya itu pada anak, pada saudara, pada pekerjaan, pada kedudukan, pada pangkatnya, pada apapun yang dia miliki. Jadi seolah-olah kalau nanti dia tidak melakukan kebaikan pada itu, dia tidak bisa makan, tidak bisa begini, tidak bisa hidup dan sebagainya. Nah ini hati yang sudah dilalaikan oleh Allah itu tandanya di situ. Yang mati, hati yang mati itu hati yang sudah banyak melalaikan Allah, bahwa dia ini bisa segala-galanya karena Allah, dia bisa makan karena Allah, dia bisa hidup karena Allah, dia memiliki sesuatu karena diberi Allah, tapi dia justru berbalik mengagungkan apa yang diberi Allah itu dalam kehidupan. Hati-hati. Uti mbek bojo ya termasuk.
Termasuk mempertuhankan istri itu. Iya. Makanya aku TKI anggota istri kartu tak tolak. Iya Ustaz, bisa untuk diskon kalau masuk rumah sakit. Diskon, rumah makan diskon, hotel diskon, naik kereta api diskon, naik pesawat diskon. Nah, tapi mau aku. Mending kalau diskon, memang anak aku mau diskon, semua bener kok. Ada kartu istri itu. Antum masih punya? Yang tak mintakan. Ikatan suami takut istri. Takut. Sama yang dua. Takwa. Takut. Takut sama yang tua. Jadi nggak berani cari yang muda-muda. Padahal regenerasi itu perlu. Orang punya mobil udah bagus kayak gini tahun 2011. Nanti pada saat dikasih Allah rezeki banyak melimpah, pasti pengen dijual. Ganti yang 2019, 2020, 2021 gitu loh. Edisi terbaru. Edisi terbaru. Kenapa nggak cari istri yang edisi terbaru gitu? Jadi hati yang mati yang pertama itu suka melalaikan Allah dalam segala hal. Punya ini merasa karena hasilnya dia, hasil pekerjaannya dia, hasil ikhtiarnya dia. Bisa ini karena dia pinter, karena dia ini. Itu sudah melalaikan Allah. Termasuk orang yang takut kepada selain Allah. Apapun alasannya, nggak boleh. Kalau saya sama anak tegas, anak saya berani ngancam, aku lah gak tiga ini, ya minggat toh, gak butuh kan aku. Lo gitu, lo ada anak, ada orang tua, anak yang ngancam. Kalau sampai bapak gak mau gini, ibu gak mau gini, aku pergi, minggat aku, gak akan ketemu ibu selamanya. Oh kalau saya jadi orang tuanya, ya minggat toh. Semua ada pisan, so kayak toh, sebel aku dulu. Lebih baik kehilangan anak yang durhaka seperti itu daripada kehilangan Allah. Tatkala kita sudah takut kepada anak kita, takut kepada saudara kita, takut kepada pemimpin kita, takut kepada siapapun kita. Selama ketakutan itu masih kita bawa, seluruh ibadah kita itu ditolak oleh Allah. Percuma sholat. Menduakan ya. Iya. Jadi percuma dia sholat itu tertolak. Sholat terus jangan 5 rakaat, jangan 5 waktu. Setiap jam kan sholat. Setiap jam baca Quran. Ditolak semua amal ibadah. Sodakonya ditolak. Zakatnya ditolak. Ali bin Abi Thalib itu tidak pesan. Kalau ada orang menyandarkan hidupnya kepada Allah, maka dia saat itu sudah kehilangan segala yang ada pada Allah. Kehilangan rahmatnya Allah. Kehilangan kecintaannya Allah. Dan kehilangan segala-galanya. Maka Allah menutup segala pintu rezeki. Menutup segala, yang ada saja yang dia dapatkan. Keberkahan dicabut. Cabut semua. Jangankan sampai gitu. Ada yang disampaikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu. Apabila seseorang itu memutus silaturahmi dengan sesama muslim dan dia tidak berusaha untuk menyambung kembali, dijogo keputusan ini. Jadi keangkuhannya memutus silaturahmi ini merasa dirinya benar. Dengan cara begini ini sudah benar, sudah cara terbaik. Maka dia kehilangan 5 hal. Yang pertama, rahmat akan dicabut dari kehidupannya. Yang kedua, keberkahan akan dicabut. Yang ketiga, Allah menolak seluruh amal ibadahnya. Seluruh amal ibadahnya ditolak. Dan yang keempat, rezekinya hanya sampai pada takdirnya. Tidak akan pernah bertambah. Jadi kalau nanti ditakdir sugih,
Terus ente rajin ibadah, rajin sedekah, tapi tanpa melakukan hal itu. Bisa jadi rezeki itu diberkahi bertambah. Semakin bertambah, semakin menenangkan hati. Ini rezekinya yang sampai pada takdirnya dan tidak pernah membahagiakan dirinya, kata Ali. Kata Sayyidina Ali, tidak akan pernah sedikit pun harta yang dia miliki itu akan membuat dianya tentram, bahagia, damai. Tidak akan. Dan yang paling parah, kata Ali bin Abi Thalib, yang kelima itu, ya, dia kehilangan masuk surga. Kehilangan kesempatan masuk surga. Karena kalau saya mendolimi Pak Nur, kemudian saya belum sempat meminta maaf pada Pak Nur, kok saya mati, itu masih ada kesempatan Pak Nur nanti memberi saya maaf apa tidak di akhirat. Pak Nur dipanggil, ya apa? Gelem tanya Pura Yunus. Nah, gelem Pura Yunus tak tambahi kebaikannya. Tak tingkat no surgamu, tingkat yang lebih tinggi. Tapi kalau untuk yang memutus silaturahim itu, udah nggak ada kesempatan tadi. Jadi orang yang memutus silaturahmi dengan alasan apapun, ya, dengan alasan apapun, harta kita itu pindah tuh. Ini di antara kita ada pindah Jakarta, ada pindah ke Amerika, nggak boleh memutus silaturahmi. Apalagi sekarang kan mudah silaturahmi dengan WA, dengan apapun bisa, dengan Facebook, dengan Instagram. Jadi orang yang sengaja memutus silaturahmi, alasan apapun. Makanya berkali-kali saya terangkan. Bercerai itu dibolehkan oleh Allah, hatta itu dibenci oleh Allah. Allah benci dengan segala bentuk perceraian, kecuali perceraian sebab murtad. Jadi kalau perceraian itu karena salah satunya murtad, pindah agama, itu Allah tidak benci. Tapi selain itu, semua perceraian dibenci sama Allah. Tapi dibolehkan gitu, dihalalkan. Tetapi memutus silaturahim itu diharamkan betul. Dibenci. Yes, dibenci, diharamkan. Yang kedua, tanda hati itu mati. Dia melakukan dosa, tapi tidak pernah merasa berdosa. Ente mamanya, ahli zina. Sebelum nikah zina, sama pasangannya itu. Terus dinikahi. Terus ente menganggap dengan menikah itu sudah beres. Selesai. Zina itu. Seolah-olah itu sudah nggak punya dosa. Ini tanda hati ente mati. Karena perbuatan dosa kemarin sebelum ditobati dengan tobatan yang benar-benar tobat, dengan tobatan nasuha, ya tetap berjalan. Gitu. Sudah tercatat sebagai dosa zina. Sekali berzina itu kalau tidak ditobati ya rokoknya 35 tahun. Dan pendapat-pendapat ulama yang mengganti zina dengan taubat itu kan sedikit. Yang banyak ya sudah harus dirajam. Karena itu hanya kafaratnya di situ. Seperti orang zina mukson. Ada pendapat ulama itu yang mengkiaskan ada orang membunuh 99 orang. Dia tanya pada orang, apakah saya ini boleh bertobat karena saya sudah membunuh 99 orang. Saya ingin bertobat. Kata si ulama, nggak bisa kamu bertobat. Dibunuh sekali. 100. Setelah membunuh 100, dia benar-benar yakin dia masih punya kesempatan diampuni Allah. Dia lari ke masjid, dia ingin bertobat kepada Allah. Ingin masuk Islam. Mati dia di depan masjid. Diampuni semua dosanya. Masuk surga. Ini kias yang salah. Orang yang membunuh ini bukan orang Islam.
Belum Islam. Kalau Islam sudah sholat, membunuh sesama Islam, itu sudah nggak ada kesempatan masuk surga, wong itu Quran. Jadi kalau orang menghilangkan nyawa sesama Muslim tanpa alasan hak, itu nggak mlebu surga alasan apapun. Iya. Maka kalau ada orang mengatakan zina mukson, itu masih bisa diampuni dengan mengkiaskan ini, itu salah besar. Zina mukson itu ya kafaratnya dibunuh. Dirajam sampai mati. Dipendem, badannya dipendem, diketekno kepala itu dilempari. Setiap orang lewat sediakan batu lempar sampai mati. Ya itu kafaratnya. Dengan dia dibegitukan, dia mati, terhapus semua dosanya, dosa zina muksonnya. Padahal saiki kan wakil mbuyokan. Zina mukson itu gampang banget. Punya istri berzina pada orang dengan orang yang punya suami, itu mukson, nggak bisa diampuni kecuali dirajam itu. Maka kalau ada pendapat ulama mengkiaskan dengan itu, saya bilang ya udah. Ya saya nggak katakan ngawur mereka ulama. Ulama itu kalau istihad kan salah pun oleh pahala. Ya. Tapi saya berpendapat nggak bisa. Nggak bisa disandarkan ke sana. Pelacur diampuni karena memberi minum anjing, itu kan memang pelacur ini kan sudah berniat mau bertobat. Ya. Jadi dia nggak tahu kalau melacur itu termasuk dosa besar gitu loh. Begitu dia sadar, dia mau bertobat, dalam perjalanannya ketemu anjing yang mau minum nggak bisa, sepatunya dilepas untuk mengambilkan air diminumkan. Dia dapat syafaat dari itu. Jadi harus dijelasin benar, nggak asal kias-kias gitu. Hati-hati. Wong sholat cek dengki be orang, sholat cek iri be orang, sholat cek hasad be orang lain, sholat masih sombong, itu semua hatinya mati. Kalau orang hatinya hidup, hatinya bersih, hatinya bening, gak akan pernah ngurusi keadaan orang lain. Kalaupun ada keburukan, dia ingatkan, dia nasihati. Itu perintah Allah, perintah Rasul. Kalau orang membiarkan terus membenci, apalagi terus menghasut orang lain untuk ikut membenci orang itu, ya percuma dia sholat. Percuma tak berguna itu. Gitu loh. Hati-hati. Kalau orang benar-benar taat na Allah, benar-benar patuh na Allah, dia sebanyak bermuhasabah, gitu loh. Ngurusi dirinya, ngoreksi dirinya gitu loh. Dandani awake kekurangan iku akeh. Salah iku akeh, ngapain ngurusi orang lain gitu. Ya. Dosane dhewe akeh kok malah ngurusi dosane wong sing belum tentu dosanya orang itu lebih besar dari dia. Jadi yang kedua, orang yang berdosa tetapi tidak pernah merasa berdosa. Bahkan membiarkan, dia enjoy dengan dosa yang dilakukan itu. Tidak ada upaya memperbaiki, aku salah, agama merentahkan saya harus begini. Dia ini. Enggak, tetap berkekalan dalam masa. Karena orang berdosa itu enggak ada satupun manusia di muka bumi ini, kecuali Nabi dan Rasul, yang tidak melakukan dosa. Kalau Nabi dan Rasul itu maksum. Sudah dimaksumkan oleh Allah. Dijaga benar oleh Allah. Tapi kita-kita ini, hatta ulama, hatta wali itu loh. Nggak ada jaminan. Maksum itu nggak ada. Suatu saat pasti berbuat salah, berbuat dosa. Tapi harus cepat-cepat sadar. Makanya yang dinamakan berkekalan di dalam perbuatan dosa itu. Orang melakukan dosa, tapi gak rumangsa lek dheweke iku nglakoni dosa. Bahkan cuek wis. Alah, engko lak ana ampunane, engko lak ana hitungane dina akhirat. Ngapain dengerin orang ngomong, ngapain dengerin ustaz? Yang penting kita ibadah, yang penting kita sholat, yang penting kita poso. Wis barno wong iku ngono wis. Awak dhewe wis gak seneng ya wis, selesai. Ada yang begitu. Ini yang berkekalan dalam dosa yang begitu. Dosanya dibina. Dipelihara dosanya.
Banyak. Dari kita tuh banyak. Maka orang yang benar-benar beriman, bertakwa kepada Allah, kalau dia melakukan dosa, kesalahan, dia cepat kembali kepada Allah. Itu digambarkan Allah cirinya begitu, orang bertakwa. Langsung beristighfar, mohon ampun pada Allah. Nggak sampai kebawa kemana-mana dosanya. Ini harus diwaspadai. Jadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Karena ada penyakit dan dia membiarkan penyakit itu. Diingu, dipelihara penyakit-penyakit itu. Benci orang, ngiri orang, dengki orang, terus dikembangkan. Jadi apa? Amal harian. Maka Allah akan tambahkan penyakit yang lain. Yang pertama ya itu tadi. Lali. Gusti Allah ini paling segala-galanya, paling kuasa, paling. Kan sering saya contohkan. Kalau orang tidak melihat, makanya kan berzikir sama berpikir itu sama tingkatannya. Kita lihat ini ada pelem, ini ada tanduran apa, di situ ada rambutan, ada pepaya, ada kelengkeng, ada macam-macam di sini. Ini hidup di satu tanah yang sama. Tapi daunnya nggak sama. Bunganya nggak sama. Pohonnya nggak sama. Buahnya yang dihasilkan nggak sama. Dari situ kita berpikir, sopo iso ngono. Kalau orang benar-benar tersandar hatinya kepada Allah, tersandar pikirannya kepada Allah, dia balik nang Allah. Ini yang penting. Ini kalau kita sudah kehilangan itu semua, sudah tinggal tunggu waktu aja. Makanya kenapa orang sudah sholat 5 waktu, sudah puasa, sudah macam-macam, tapi tidak ada perubahan dalam hidupnya. Tidak ada perubahan dalam amal-amalnya, tidak meningkat amal ibadahnya, tidak meningkat kualitas puasanya, tidak meningkat kualitas hajinya, tidak meningkat, tidak bertambah kualitas sholatnya. Tidak bertambah kualitas zikirnya, kuantitas maupun kualitasnya. Karena itu sebab dia tidak pernah berpikir tentang zat Allah, memikirkan penciptaan Allah. Mengingat-ingat Allah, sadar benar bahwa saya bisa begini karena Allah. Saya punya ini karena diberi Allah, saya ini lagi. Semua Allah, semua Allah, semua Allah. Dalam segala pergerakan hidup ini dia ingat Allah. Akhirnya yang terparah ya yang kedua itu. Tidak merasa dirinya berdosa. Dosa itu dianggap biasa. Coba antum lihat. Puasa. Jaminan orang sholat itu luar biasa. Jaminan orang yang puasa itu luar biasa. Orang puasa itu, tujuan utama puasa itu agar kita ini menjadi orang yang bertakwa. Maka berkali-kali saya katakan di mana saya ingatkan. Kita ini selepas puasa tidak pernah introspeksi diri, tidak pernah muhasabah. Bahwa puasa kita gagal lagi, gagal maning itu kita lupa gitu. Loh kalau kita benar-benar puasa Ramadan itu kita puasa benar karena Allah. Qiyamul lail karena Allah. Kita melakukan apapun di dalam Ramadan itu karena Allah. Kita ini akan menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa itu enak kok. Kalau orang itu sudah benar-benar bertakwa kepada Allah, maka selepas puasa, sekeluar dari Ramadan, pasti ada banyak perubahan dalam hidup. 11 bulannya itu. Dalam 11 bulan selanjutnya itu banyak perubahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah ini akan mengeluarkan dirinya dari segala kesulitan hidup. Hidupnya itu tidak ada sulitnya, enak tok. Sembarangnya digampang sampai Allah. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang susah, senang terus. Karena janji Allah yang kedua itu apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah gelontorkan rezeki. Allah datangkan rezeki dari arah mana-mana yang tidak pernah dia sangka-sangka. Lah kok
kita ini nggak pernah muhasabah gitu loh. Selesai Ramadan kok tambah angel loh. Kok tambah angel golek rezeki. Kok tambah angel penggaweane. Kok tambah angel urusane. Kok nggak muhasabah gitu. Kalau kita enjoy dengan apa yang ada sekarang, itu takdir. Beda, harus dibedakan. Kalau kita meningkat, amal ibadah kita meningkat, rezeki kita meningkat, segala apa yang ada di dalam diri kita, itulah tanda kita sudah benar puasanya. Dan orang yang bertakwa tidak pernah lalai sama Allah. Eleng. Segala urusan hidupnya disandarkan sepenuhnya kepada Allah. Apapun masalah hidupnya. Yang paling pertama dan utama itu dia sandar dulu ke Allah. Kita kan enggak. Kalau punya masalah sih dicurhati kancane. Ya, sing curhati tanggane. Apa pernah tuh punya masalah terus ambil air wudu, sholat 2 rakaat bersimpuh di hadapan Allah. Bertawakal ya Allah. Ini masalah tidak ada yang bisa membuat kecuali Engkau ya Allah. Maka tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini kecuali Engkau juga ya Allah. Maka saya mohon selesaikan masalah saya ini. Beri saya jalan keluar. Beri saya pertolongan untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi Allah itu tempat curhat utama itu ditinggalkan. Padahal yang ketiga Allah janjikan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sapa sing teman-teman oleh tawakal nang Gusti Allah, senden temen nang Gusti Allah, pasrah temen nang Gusti Allah, fa huwa hasbuh. Allah mencukupi segala kebutuhannya. Gak kurangi. Ente bojone siji kok kurang tambahi mek Gusti Allah. Gak golek. Tambahi kok teko dhewe wong. Nglamar. Mosok ganteng kok ngene gak sing nglamar. Hah? Wong aku sing ngene sing nglamar akeh kok. Hah? Bagus. Tapi nyok iso tegur. Sing nglamar akeh sing. Hah? Sampai sayang-sayang. Sampai kita nolak aja ngancam bunuh diri bareng. Kalau sampai nggak iso oleh dirimu, aku akan bunuh diri lah. Loh. Jadi apapun kekurangan kita itu tutupi ya Allah. Allah tuh maha tahu kok, maha segala-galanya kok. Tahu oh ini Ustaz Teguh ini kurang bojone. Gak iso lek bojo siji. Nah, lek bojo siji bahaya ya. Tapi orang bertakwa benar-benar tawakal nang Gusti Allah temenan, tambahi. Didatangkan istri yang lain, tidak tahu dengan cara apa itu. Ada aja jalan. Dan ditambah istri oleh Allah, istri yang soleha. Istri yang baik, bukan istri yang nikah karena harta kita, karena kedudukan kita, karena pangkat itu bukan. Benar-benar karena Allah. Tidak melihat siapa kita, apa kedudukan kita. Tidak ada. Dia benar-benar karena Allah mau jadi istri kita. Wis loro jek kurang. Allah tahu iki gak iso lek loro iki. Kudu telu tambahi maneh. Sing nambahi Gusti Allah. Sama gini ya, kan banyak orang Jawa. Itu semua itu isyarat dari Allah, cuman banyak orang ndak kembali kepada Allah. Sama titani ya. Lek ana wong duwe anak lanang, wedok, lanang. Di akhirnya laki. Ini kalau di istilah Jawa, lek sendang ini kapit pancuran, kudu diruat. Ya kan? Maksud diruat dalam agama Islam itu, jogo ojo sampai kecer nang dindi. Ini sendang ini ada pancuran. Jogon pancuran ini ojo pancuran dindi. Karena kalau nggak dijaga dengan amal-amal yang baik, tidak dengan sodako-sodako yang kontinu, yang istiqomah, tidak dengan amal-amal yang khusus yang baik, maka mancur nang dindi. Kebanyakan, sampean lihat orang-orang yang punya anak di akhirnya laki. Asalnya suki, pasti entek. Lihat aja. Atau punya anak perempuan, lanang, tambah cepet entek. Kalau nggak dijaga lah. Jadi istilah Jawa diruat itu ngeruat, jogo amalmu, jaga kedekatanmu dengan Allah. Agar kamu diberikan jalan keluar, pancuran-pancuranmu ini mancurnya terarah, iso ditadai mana.
Tapi lek pancuran kapit sendang mesti enak uripe. Wedok, lanang wedok. Ini sendang, ana pancuran ini, mancur nang sendang mana? Tertampung lagi. Zaman itu nih. Kalau orang punya anak perempuan di akhirnya, itu pasti hidupnya enak. Di akhir hidupnya itu enak. Kecukupan sembarang. Saya punya teman itu. Kemarin contoh itu. Itu tentara kan biasa. Pangkatnya cuma peltu dia. Coba anak-anaknya enak semua. Orangnya bisa dilihat kan jujur banget orangnya. Tapi hidupnya berkecukupan banget. Bahkan anak-anaknya bisa dibikinkan rumah. Bukan orang pangkat, peltu pensiunan. Tapi anaknya enak kabeh. Oh pensiunan itu? Peltu. Bapaknya Pak David. Iya. Itu kan contoh. Iya. Tentram, ya. Iya. Di hari tuanya tentram, berkecukupan. Gitu ayem. Tapi lah uang itu anak sing lanang sing terakhir. Terus dia enggak menjaga dengan ibadah yang benar. Terus mesti kacau. Tuanya mesti kacau. Itu gambaran dari Allah. Seperti dulu waktu kita kecil. Ono manuk ngene iki mesti ono maling. Kita ndot Gusti Allah. Isyarat ini. Isyarat dari Allah. Yang menjadi tatoyur, menjadi syirik itu karena orang tidak menghadirkan Allah. Gitu loh. Iya. Tahayul, tatoyur itu sih. Iya, tahayul, tatoyur itu karena tidak menghadirkan Allah. Kalau menghadirkan Allah tidak ada tatoyur, tidak ada tahayul, tidak ada syirik. Ini tanda dari Allah, ini isyarat dari Allah. Maksudnya dua burung Allah kok. Iya. Ngandani. Jadi Allah itu memberitakan hati-hati. Kalau tak kabari bakal anak maling darah gini. Kalau Allah itu dihadirkan dalam segala hal, nggak ada yang namanya syirik, namanya tatoyur, tahayul itu hilang kabeh. Jadi tahayul, tadi tatoyur, tadi syirik itu karena tidak menghadirkan Allah. Oh, iki isyarat iki Allah kayak ngene, kudu njogo aku lah. Kayak anak ngene kudu ngene. Itu isyarat semua dari Allah. Yang maha segala-galanya Allah, yang maha menciptakan Allah, yang maha memberi Allah. Nah disitulah yang dikatakan berkali-kali ujian-ujian itu tidak sama. Masing-masing diberi porsi ujian yang tidak sama. Cara mengujinya juga tidak sama. Yang diujikan, yang dijadikan bahan ujian kepada masing-masing kita tidak sama. Itu salah satu contoh. Banyak orang tidak sadar. Saya pernah ditanya orang, kenapa Ustaz kalau sendang kapit pancuran katanya harus diruat. Iya ruatan amalmu. Ruatan ibadahmu, temenan Gusti Allah, sedekahmu barang sing istiqomah. Bacaan Qur'anmu istiqomah. Cek terjaga pancuranmu ini enggak meber nang ndi. Mergo lek mancure ngawur entek donyamu. Itu lanang, wedok, lanang Itu sendang kapit pancuran. Ya. Tapi lek sendang kapit pancuran itu wedok, lanang wedok. Mesti enak. Terus itu di mana bisa dilihat? Kalau orang punya anak wedok, lanang wedok, mesti uripe enak. Rezekine bagus. Nek lanang wedok. Lanang wedok bagus sama. Kan pancuran sendang. Gitu loh. Tertampung gitu loh, ada tampungannya. Tinggal tunggu waktu. Tapi yang ya diruat juga. Ono sendangnya nduk kene, tapi kita enggak pernah sedekah, kita enggak pernah sholat yang benar, kita banyak hasut sama orang, dengki sama orang, dendam sama orang. Kita melakukan hal-hal buruk yang tidak dibolehkan oleh Allah, ya mancurnya gak nang sendang malah mancur ono ngono lho. Wong Allah itu sih kayak tampungan iki tampungan ruwatan, jogon. Jogone hanya dengan amal-amal ibadah yang baik. Menurut urip itu sederhana. Makanya hidup itu sederhana, agama itu indah, agama itu sederhana, Islam itu sederhana, tapi tidak bisa disederhanakan. Tidak bisa dibuat sederhana, dibuat saklek ya gak iso. Kudu dikaji, kudu dipahami, kudu dijalani. Menjalankannya bukan sekedar menjalankan, harus ini diarani ubo rampe itu kan ngene. Wong sekedar sholat
Ya udah, selesai. Kan ubur ampin ini apa? Dikir. Bar sholat dikir, maca Quran, sholawatan, itu ubur ampi. Gitu. Itu kan hiasan-hiasan ibadah yang justru memperindah, mempercantik. Akhirnya mendatangkan kebahagiaan. Ditelok wong ya seneng. Awak dhewe ngrasakno penak gitu. Itu hikmah itu kan di situ. Makanya orang kadang-kadang enggak pernah belajar al-hikmah itu. Hikam. Itu kan penting ngaji kitab al-hikam itu kan untuk memahami apa hikmah-hikmah yang terkandung dalam kehidupan ini. Pertajam. Gak ada hakikat. Ada orang yang bilang itu. Gak perlu hakikat, itu syariat yang penting. Syariat bila hakikat. Gak jalan. Padahal ambek mobil tanpa bensin. Hakikat bila syariat mati. Buta dia. Jangan aturan kok. Sakarepe dhewe. Nabrak-nabrak. Jadi ini gandeng ini. Harus sejalan. Antum sampai ke sini itu hakikatnya karena Allah. Karena antum dihadirkan oleh Allah datang ke rumah ini bersama-sama ngobrol ngopi di sini ngerokok neng kene ambek ngomongno agama. Yeah. Ini hakikatnya karena kehendaknya Allah. Tapi ana syariate. Ana sing mlaku, ana sing nggo motor, ana sing mobil itu syariat itu. Gak perlu kabeh kudu Allah. Gak perlu lewat ini lewat itu. Apa iso kan mau mandek ini. Ya Allah, kula pengen umrah ya Allah. Sampaikan saya, hadirkan saya di Mekah. Ya ora iso. Syariate kudu tuku tiket, kudu daftar nang biro, pak pesawat baru sampai. Tapi hakikatnya sampai di sana tuh karena Allah. Karena Allah tidak mengendaki sampai, lugur pesawatnya jatuh. Pesawatnya tabrakan. Macam-macam. Oh, saya pernah kok. Mau terbang ke Jeddah itu. Naik Garuda. Sampai dia India balik ke Indonesia. 5 jam penerbangan. Ada masalah di pesawat ini. Pesawat ini izin landing di India nggak diterima. Balik Indonesia. Pernah ngalami. Dari Jeddah ke Indonesia pernah. Turun 3 kali pernah. Naik Emirat itu. Pesawatnya bermasalah. Mendarat darurat di Mumbai, di pangkalan militer Mumbai. Jadi begitu turun itu dijogo tentara pesawat ini. Keliling tentara bersenjata. Wong gak ada mudun. Setelah diperbaiki kerusakannya jalan lagi. Mudun mana? Nang di lali saya. Yang kedua itu saya turun di mana lupa. Yang terakhir turun di Singapura. Darurat. Mendadak saya. Sampai akhirnya Indonesia. Balik lagi. Enggak, dari Jeddah ini. Oh, dari Jeddah. Transit-transitnya banyak. Ini hakikatnya yang mengendaki semua ini Allah. Ada apa ini ya kita harus benar-benar introspeksi diri, muhasabah. Ini peringatan Allah buat orang-orang yang baru pulang umroh ini. Mulai umroh kok cek gawati, dengki, iri, dendam. Mulai umroh kok cek eleng-eleng ini, mulai umroh kok cek ono sombonge, ono riake, ono ini. Hati eling kan dengan seandainya iki lugur tenanan kowe mati cang. Jadi eling no. Harapannya Allah setelah sampai di negerinya sadar insya Allah, tapi jarang sing ngono iku. Banyak kan yang bablas iku mau. Ngertine mung ini cuma kerusakan. Iya. Gangguan teknis. Nah, itu. Ada pikiran. Enggak pernah mengaitkan dengan Allah gitu loh. Kan semua terjadi ma'asobba min musibah illa biidznillah. Tidak ada satupun kejadian menimpa di bumi ini maupun kepada diri kita. Musibah apapun itu karena kehendak Allah. Kalau Allah tidak mengendaki tidak akan terjadi. Ini yang lupa. Harus dieling-eling. Awak dhewe saiki dieling-eling, atine awak dhewe mati apa enggak. Antum masih sering melupakan Allah, masih sering melalaikan Allah dalam segala urusan hidup antum. Terus antum tidak pernah merasa berdosa, tidak pernah merasa bersalah, tanda itu hati antum mati. Masih banyak tanda yang lain. Tapi saiki lurus ya. Muga-muga
awak dhewe bisa ngambil iktibar, pelajaran dari ini. Dan ini bisa menguatkan, membangkitkan hiro kita. Untuk lebih taat pada Allah, untuk lebih patuh pada Allah, untuk lebih selalu ingat Allah, selalu merasa bersama Allah. Asli DPN. Ngono Pak. Aja wedi bojo itu udan. Kudune bojo kudu mbek awak dhewe. Iya, betul. Harus taat patuh pada suami. Kenapa? Loh, surga dan nerakanya istri itu tergantung suami. Seorang istri meninggal dunia sementara suaminya enggak ridho, hatta dia ahli ibadah enggak masuk surga. Iya. Neraka enggak? Tertolak ya. Tapi istrinya ini banyak salah, banyak dosanya. Waktu mati suaminya ridho, surga. Jadi harus diingat surganya istri itu ada pada suami, bukan pada orang tuanya, bukan pada bapak ibunya, bukan pada anak-anaknya. Anak itu mendoakan orang tuanya nanti di waktu mati. Tapi kalau sudah nggak ada keridhaan dari suaminya, habis sudah. Hatta punya anak yang hafal Quran pitu, anak pitu hafal Quran kabeh. Tapi mati dalam keadaan mendurhakai suaminya dan suaminya nggak ridho kepada kematiannya, nggak ridho kepada dirinya. Ya nggak ada apa-apa, nggak ada manfaat sama sekali punya 7 anak yang hafal Quran itu, gitu loh. Maka istri itu harus taat, patuh, tunduk nang suaminya. Wedi nang bojone. Mergo lek sampe bojoku murka, enggak ridho mbek aku. Nyenyek aku. Gak mlebu surga aku. Kok diwalik. Wong lanang wedi wong wedok. Lah wong wedok itu cerita dari tuang rusuk kok diwedeni. Lah aku ade rewel-rewel, ya wis gak apa-apa tak golek meneh. Oh no. Emangnya cuma lu yang perempuan gitu. Emangnya cuma lu yang wanita. Kadang wong lanang bojone sugih, bojone pekerjaannya mapan, wedi. Lah, bahaya. Terus nih tetak 2 kali Pak. Hah? Terus tetak lagi. Oh, ora usah, bunuh saja. Gak manfaat. Kalau disunat ping pindho salah, bunuh saja. Katanya enggak boleh membunuh. Lah nek wong lanang kok wedi mbek wong wedok, percuma to ente wedi. Saya enggak takut. Takut tapi wedi. Apa sih? Udah, Pak. Assalamualaikum. Pak Firna. Sing wedi sapa?